Moulin Rouge, sebuah klub malam, ruangan dansa dan rumah prostitusi, dipimpin oleh Harold Zidler, sebuah kerajaan malam, kerajaan dari kesenangan malam, di mana yang kaya dan berkuasa datang untuk bermain dengan makhluk yang muda dan cantik. Dari kalangan bawah yang paling cantik dari semuanya adalah wanita yang dicintai oleh Christian, Satine, seorang prostitusi kalangan atas. Dia menjual cintanya kepada seorang pria. Mereka memanggilnya Satine sang berlian berkilau, dan dia adalah bintang dari Moulin Rouge. Christian datang ke Paris pada tahun 1899, musim panas penuh cinta. Dia adalah anak yang polos. Di saat itu dia tidak tahu apapun tentang Moulin Rouge. Pada saat itu dunia telah dipenuhi oleh revolusi kebebasan, dan Christian telah pergi dari London untuk pergi ke kota dekat Paris, yaitu kota Montmartre, kota yang disukai oleh Christian tapi dibenci oleh ayahnya sendiri, kota penuh dosa. Tapi kota ini adalah pusat dari dunia kebebasan dari semangat bohemia, yang menghasilkan banyak penulis, musisi, pelukis, dan mereka dikenal sebagai anak-anak revolusi, dan Christian datang ke kota ini untuk menulis keindahan, kemerdekaan, kebenaran, dan apa yang selalu dia percaya di atas semuanya yaitu cinta. Ayahnya selalu memarahinya karena obsesinya terhadap cinta, tapi Christian menyadari ada satu masalah, yaitu dia tidak pernah merasakan jatuh cinta. Tapi ada di saat itu juga ada orang Argentina yang jatuh dari atapnya Christian, dan seorang kerdil memakai baju biarawati segera menyusulnya, dan ternyata mereka sedang latihan drama. Apa itu drama? Drama adalah sesuatu yang sangat modern yang bernama spektakuler-spektakuler. Dan ada beberapa orang kerdil lainnya yang ikut datang, dan mereka mencari seorang yang bisa memerankan tokoh pria Swiss muda yang sensitif dan puitis. Dan para manusia kerdil itu sedang mempermasalahkan tentang lagu yang akan dinyanyikan. Christian pun bernyanyi dengan indah. Siapa sangka Christian akan ikut sebagai bagian dari tim drama itu, meskipun dia meragukan kemampuan dia untuk ikut ke drama itu di awal. Tapi dia tetap menyetujuinya. Tapi ada masalah. Pertunjukan drama itu kekurangan dana. Mereka pun menyetujui kalau mereka akan meyakinkan Harold Zidler melalui Satine dan akan memperkenalkan Christian sebagai penulis terkenal dari Inggris. Dan Christian akan memakai pakaian bagus dan akan menemui Satine dan akan membacakan puisinya. Dan Satine pun terpesona dan akan memaksa Zidler untuk memodalkan pertunjukan drama Christian, dan mereka menyetujui rencana itu dan menutup hari itu dengan minum-minum. Dan saat di Moulin Rouge, pakaian yang dipakai Christian adalah pakaian yang dipakai Sang Duke, sampai membuat Satine salah paham. Dia mengira Christian sebagai Sang Duke, dan Christian pun mengajaknya untuk pergi ke tempat yang private. Di saat Christian akan membacakan puisinya, Satine malah salah paham lagi. Dia pikir Christian mau digodain. Tapi di saat canggung itu Christian membacakan puisinya yang mengagumkan. And this one's for you. Satine pun terpesona dengan puisi itu, tapi Christian memberitahukan kepada Satine bahwa dia bukan Sang Duke tapi hanya penulis miskin. Tapi di saat itu juga Sang Duke membuka pintu, dan Christian pun sembunyi, tapi akhirnya Christian pun tetap ketahuan. Tapi syukurlah para manusia kerdil masuk dan bilang mereka sedang latihan, dan Zidler pun yang menyadari ada yang salah langsung datang ke tempat itu. Tapi syukurlah Zidler bisa mengikuti alurnya. Tapi Sang Duke pun yang masih tidak percaya meminta untuk menceritakan kisahnya untuk dia bisa berinvestasi ke drama itu, dan mereka pun membuat cerita yang penuh kekerasan, semangat, jiwa bebas yang liar, dan pertunjukan itu akan diputar puluhan tahun karena sangat bagus, mewah, dahsyat, menakjubkan, sangat amat mempesona dan spektakuler-spektakuler, dan mereka menyanyikan lagu spektakuler-spektakuler untuk meyakinkan Sang Duke, dan Duke pun setuju. Dan mereka merayakannya. Generally, I like it. Zidler had an investor.
Tapi di sisi lain Satin pun merasa tak kuat jika dia harus hidup gini-gini aja. Terkadang dia berharap bisa terbang suatu hari nanti setinggi dia bisa dan bisa hidup di dunia mimpi dan dia menyanyikannya. Tapi di sisi lain Kristiannya pun menyadari dan merasakan perasaan Satin dan mendengar nyanyian Satin dan datang ke tempat Satin. Di saat itu juga Kristian pun berterima kasih untuk telah membantunya untuk mendapatkan pekerjaannya. Dan di saat itu Kristian bertanya apakah penyataan cinta Satine hanyalah sandiwara. Dan Satine pun menjawab iya, tetap saja itu terasa nyata. Apapun yang terjadi Satine tetap prostitusi. Dia menjual cintanya kepada yang bisa membayarnya. Dan Kristian pun sadar diri. Tidak mungkin pria miskin sepertinya bisa membuat Satine jatuh cinta. Satine pun bilang bahwa dia nggak bisa jatuh cinta pada siapapun. Tapi Kristian pun bilang, hidup tanpa cinta itu hal yang buruk. Tapi Satine bilang hidup di jalanan lebih buruk. Dan mereka pun memperdebatkan hal itu. Dengan bernyanyi, lagi-lagi nyanyi. All you need is love. How wonderful life is. Now you're in the world. You're gonna be bad for business, I can tell. Dan di malam itu Satine merasakan perasaan yang hampir dia tidak percayai. Dia telah jatuh cinta, meskipun dia tahu hubungan ini akan buruk untuk bisnis. Dan sementara itu Zidler mendapatkan jauh lebih banyak dari dia tawarkan. Karena sang duke sudah berinvestasi dalam jumlah banyak, dia mau mengikat Satine dengannya secara eksklusif. Dan jika semuanya tidak berjalan dengan seharusnya, semua akan hancur karena sang duke memanggang akte Moulin Rouge. Dan pertunjukan akan dibuat dan pertunjukan akan terus berjalan. Tapi di sisi lain Satine tetap tidak mau menghadiri makan malam sang duke dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya bersama Kristian. Hal yang paling hebat yang akan kau pelajari adalah mencintai dan dicintai kembali. Dan sang duke selalu mengajak Satine jalan-jalan terus-menerus. Sebanyak apapun sang duke berusaha, masih terlalu mudah bagi aktris utama dan penulis muda untuk membuat alasan logis untuk menjauh dari sang duke. Dan sang duke pun marah dan komplain kepada Zidler karena Satine tak pernah mau menghabiskan waktunya bersamanya. Dan saat Zidler melihat ke depan, tanpa sengaja Zidler melihat Kristian dan Satine berciuman, dan Zidler pun sangat marah. Hubungan mereka sangatlah berbahaya karena surat pemilikan Moulin Rouge ada di Duke, dan sang duke bisa berbuat sesuka hatinya. Bagaimana sang Kristian tidak tahu bahwa Satine sedang sakit parah, dan di hari-hari fatal terakhir itu, bahwa kekuatan yang lebih gelap dari kecemburuan dan lebih kuat dari cinta mulai mengambil Satine. Satine pun pingsan karena penyakit TBC-nya. Tapi di sisi lain ada duke yang sedang menunggu Satine untuk makan malam. Dan di mana sang duke mulai akan pergi, Zidler pun dengan gila bilang, Satine telah pergi ke gereja untuk membuat pengakuan untuk mengakui dosa-dosanya. Satine telah hidup dalam dosa, dan saat bersama duke dia merasa kembali perawan, dan Satine ingin disucikan kembali. Duke pun tak mungkin percaya. Tapi Zidler menyanyikan sebuah lagu untuk meyakinkannya. Yes, you made. Kebohongan, brilian Harold Zidler, sekali lagi menghindari bencana, tapi bukan kebohongan atau brilian yang dapat menyelamatkan Satine. Satine telah sekarat, dan apapun yang terjadi pertunjukan akan terus berjalan. Semalaman Kristian yang miskin menunggu semalaman, dan sekarang untuk pertama kalinya, dia merasakan tusukan dingin dari kecemburuan. Satine pun meminta untuk mengakhiri hubungannya, karena semua orang sudah tahu. Dalam hitungan waktu sang duke pun akan menyadarinya. Dan di malam pertunjukan pertama Satine harus tidur dengan duke, dan kecemburuan akan membuat Kristian gila. Dan Kristian pun tetap berusaha untuk memperjuangkan cinta. Dia akan menulis sebuah lagu yang akan dimasukkan ke dramanya, dan apapun yang terjadi dan kapanpun Satine mendengarnya atau menyanyikannya,
Satine akan mengetahui artinya bahwa mereka mencintai satu sama lain. Christian pun menyanyikan lagu Come What May untuk jadi simbol cinta mereka. I could feel like this. Dan ada pelacur lainnya yang iri dengan kesuksesan Satine dan memberitahukan hubungan Satine dan Christian. Awal Duke tak percaya, tapi setelah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tahu itu benar. I will love you till my dying Yang Dan Duke ingin mengubah ending dramanya sesuai keinginannya untuk bentuk perlawanan cinta mereka, dan lagu yang dibuat Christian akan dihapus. Saat Duke mempertanyakan kenapa pelacur di drama itu tak bisa bersama Maharaja, Christian menjawab, karena dia tidak mencintaimu. Salah omong itu membuat Duke semakin marah dan semakin yakin dengan apa yang terjadi. Him. She doesn't love him. Satine pun pergi ke acara makan malam Duke untuk menyelamatkan mereka semua. Dan untuk mereka semua, mereka tak bisa apa-apa selain menunggu. Dan di saat Christian marah akan semuanya, pria Argentina berbicara, "Jangan pernah jatuh cinta dengan wanita yang menjual dirinya karena akan selalu berakhir buruk." Dan pria Argentina itu pun bernyanyi tentang pengalamannya. Saat Christian pergi keluar di melihat Satine sedang bersama Duke, mereka saling melihat masing-masing. Saat Satine sedang digoda, Satine bilang tidak, dan Duke pun melihat Christian di depan Satine. Dan itu membuat sang Duke marah besar. Dia sangat marah, dia ingin melecehkan Satine dengan kasar. Syukurnya dia dibelah oleh budak kulit hitam. Satine pun ke rumahnya Christian, dan mereka merencanakan untuk kabur hari itu juga. Tapi di sisi lain sang Duka sangat marah. Dia mau Satine bertemu dengannya saat pertunjukan telah usai. Sampai Satine tidak datang, Christian akan dimusnahkan. Satine ingin pergi jauh dengan Christian, tapi saat Satine sedang berkemas, Zidler pun datang untuk memperingati Satine. Satine berucap, "Dia tidak bisa memberhentikan kami." Tapi Zidler menjawab, "Dia pria berkuasa, kau tahu dia dapat melakukannya." Satine pun tetap bersikeras untuk pergi, karena sepanjang hidupnya Zidler membuatnya percaya bahwa dia hanya bernilai sebesar apa yang orang lain bayar. Tapi Christian dia baik kepadanya, dia mencintainya. Karena itu Satine akan pergi dari semuanya, dari Zidler, Moulin Rouge, dan Duke. Tapi ada fakta yang tidak boleh dilupakan, Satine sekarat, dia akan meninggal dunia. Satine pun tak bisa berbuat apa-apa, dia tak bisa meninggalkan semua. Itu hanya akan membuat Christian menderita dan akan menjadi buronan Duke untuk seumur hidupnya. Dan Zidler memerintahkan Satine untuk menyuruh Christian pergi sendiri. Satine harus membuat Christian percaya bahwa dia tidak mencintainya. Satine harus sakiti Christian untuk selamatkan Christian. Tak ada cara lain, seorang pelacur seperti Satine tidak boleh mencintai seseorang. Saat Satine pergi ke rumah Christian, dia bilang dia akan tinggal di rumah Duke. Setelah Satine meninggalkanmu, Duke akan datang menemui Satine, dan dia akan menawarkan segalanya. Segalanya yang Satine impikan. Tapi Duke punya satu syarat, Satine tak boleh menemui Christian lagi. Christian yang mendengarnya pun tidak percaya apa yang Satine bilang. Christian mempertanyakan dengan bagaimana tadi malam yang mereka bicarakan.
Satin pun tetap berakting untuk menyakiti Christian. Christian yang mendengar semuanya sangat marah dan tidak percaya, datang ke Moulin Rouge untuk menemui Satin, tapi dia tidak bisa. Dia dilarang untuk masuk oleh pengaman. Para manusia kerdil itu berusaha untuk menyemangatinya, tapi Christian tidak mau mendengar apa-apa. Dia akan memastikan semuanya sendiri. Christian menyiapkan semuanya untuk menemui Satin di Moulin Rouge untuk terakhir kalinya. Dia harus tahu itu semua sendiri, apakah Satine benar-benar mencintai atau tidak. Last time. Christian pun menyusup ke Moulin Rouge, dia menemui Satin, dia mempertanyakan kembali apakah itu semua benar. Kalau itu semua benar, dia mau membayar hutangnya selama ini. Christian sangat marah, Satine sudah membuatnya percaya bahwa dia mencintainya, kenapa dia tak bisa membayarnya. Satine memohon untuk Christian untuk pergi, tapi Christian tak akan mendengarkan Satin, hatinya sudah ditutup oleh kecemburuan. Saat Christian ingin ditembak, tanpa sengaja mereka masuk ke panggung, mengikuti alur cerita dramanya. Christian pun menyerah dengan segala di saat itu, dia meninggalkan Satine. Tapi di saat itu manusia kerdil berbicara dengan keras, hal terbaik yang akan kau pelajari ada mencintai dan dicintai kembali. Di saat itulah Satine menyanyi lagu yang dibuat untuk simbol cinta mereka. Never knew. I will love you until my death. Stand by for curtain call. Dancers, positions, please. Saat tirai itu tertutup di saat itulah detik terakhir Satin. Satine memberitahukan Christian bahwa dia sekarat. Satine menyuruhnya untuk tetap melanjutkan hidup Christian dan menceritakan kisah mereka berdua untuk Satine. Sudah hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dan suatu hari yang tak begitu spesial, Christian mengambil mesin ketiknya, dia duduk dan mulai menulis kisahnya. Kisah tentang suatu waktu, kisah tentang suatu tempat, kisah tentang suatu manusia. Tapi di atas semua itu, cerita tentang cinta, cinta yang akan hidup selamanya, tamat.